apa kabar Anda semua? Ketemu di apa ini menjelang akhir pekan ini hari Jumat. Dan kita sejak kemarin sampai tadi malam itu mendapat banyak update perkembangan mutakhir berkaitan dengan skandal, kita menyebutnya ya, skandal Ferdy Sambo gitu. Dan yang juga sangat menarik, Kapolri akhirnya mengambil langkah yang memang banyak dituntut oleh publik, yaitu pembubaran Satgas Sus Merah Putih. Dan ada juga kemudian Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto akhirnya dia minta maaf soal dia menyatakan ada tembak menembak, ada itu jago tembak dan sebagainya, dan kata dia sendiri juga ditipu oleh skenario yang disodorkan oleh Ferdy Sambo dan staf ahli. Wah, kan ada penasihat ahli dari Kapolri, karena penasihat yang lain juga merasa ditipu juga oleh penasihat ahli komunikasi publik Fahri Alamsyah. Ini tipu menipu, bubar membubarkan, Bung Rocky. Ya, ini yang disebut paket lengkap itu, bukan lagi paket hemat. Karena seluruh unsur ada di situ akhirnya tuh. Skandal di dalam lembaga yang disebut penasihat ahlinya sendiri itu skandal juga tuh. Bisa ada tipu menipu di situ tuh, etiknya di mana itu. Ya Pak Benny Mamoto oke, mengucapkan sesuatu yang membuat orang ya mendua sebetulnya. Masa setara Pak Benny masih bisa ditipu juga tuh. Tapi ya memang karena akhirnya kita lihat bentuk makro dari peristiwa ini, maka pasti memang Benny Mamoto terjebak di dalam tipuan itu tuh. Tapi itu juga semacam kritikan bahwa jadi Kompolnas itu memang harus tidak percaya dulu pada keadaan, baru belakangan nanti kalau ternyata faktanya berbicara lain baru dia percaya kan. Jadi dari awal tetap ada hal yang aneh gitu. Ngapain Kompolnas yang lembaga independen justru untuk mewatch polisi itu percaya pada laporan polisi kan, mestinya itu intinya kan. Kan itu auditor eksternal tuh. Karena itu disebut Kompolnas. Jadi harusnya prinsip pertama itu adalah kami tidak akan percaya siapapun kecuali kami menemukan sendiri, bukan kami diberitahu untuk percaya. Jadi itu juga semacam pelajaran buat Pak Benny Mamoto yang sangat senior tuh, dan termasuk polisi yang pintar di situ. Jadi kepintaran pun itu bisa terhalang oleh semacam esprit de corps itu, dan esprit de corps yang agak palsu sebetulnya tuh. Itu intinya tuh. Ya. Iya, jadi kalau kita bicara psikologi manusia itu dikelilingi oleh sesuatu yang ingin dia dengar. Sebetulnya itu psikologinya begitu tuh kalau kita belajar psikologi. Jadi kalau ada sesuatu yang memang mengenakkan kuping dia di dalam lingkungan dia, maka itu akan dia percaya tuh kan. Itu soal. Jadi itu manusiawi sebetulnya tuh. Tapi yang tidak manusiawi adalah peristiwa-peristiwa yang berseliweran di situ lalu memojokkan banyak orang itu. Nah, yang lebih tidak manusiawi lagi adalah aktivitas dari apa namanya nih, Merah Putih ini ya, apa namanya? Satgas Merah Putih. Satgas, Kesatuan Tugas Khusus Merah Putih. Tidak manusiawi karena sebetulnya lembaga itu kan didesain di 2019 untuk kepentingan politik segala macam, dan kepentingan politiknya udah selesai. Tapi lembaganya sebetulnya memang udah bubar kan, karena fungsinya sementara hanya 1-2 tahun itu tuh. Tapi sekarang lembaga itu secara aktual masih ada. Jadi formalnya udah hilang, aktualnya masih ada. Karena kenikmatan itu yang saya mau terangkan tuh. Udah ada kenikmatan, barang yang sebetulnya udah mestinya nggak ada, tapi karena ada kenikmatan di situ, tentu kenikmatan material dan kenikmatan info di situ, maka berkumpullah di situ antara informan, intelijen, dan tukar menukar kasus. Kan kita ngerti apa isi dari lembaga itu. Jadi kalau Pak Sigit lakukan sekarang secara formal, lembaga itu dibubarkan, juga aktivitasnya juga dibubarkan, bukan lembaganya aja dibubarkan. Jadi itu udah jadi pengetahuan umum. Tapi kita bisa mengerti bahwa Presiden Jokowi mungkin juga mulai merasa ini ada sesuatu yang sedang berkembang tanpa arah nih. Kalau lembaga Merah Putih itu disorot oleh publik, itu bisa tiba pada proses penggugatan kembali hasil pemilu. Karena bisa juga kaitannya itu panjang sekali itu. Jadi sekali lagi, bagus betul Pak Sigit mengambil atau memantau dengan cermat
pengetahuan publik. Karena sekarang pengetahuan publik itu mendahului semua CCTV itu. Jadi mata publik itu lebih tajam dari semua CCTV, termasuk CCTV yang ada di Satgas Merah Putih itu. Jadi itu Satgas itu bagus untuk keadaan tertentu, tapi dia nggak boleh diperpanjang dan diperlebar, apalagi diperluas aktivitasnya tuh. Udah itu harus begitu cara bermain sebetulnya cara bermain politik yang atau cara bermain yang basisnya adalah politik pada waktu itu. Nah ini hal-hal yang sangat mungkin masih bisa kita tunggu perkembangan keterangan sampai di mana yang disebut oleh Pak Listio Sigit sebagai dibubarkan, lembaga dibubarkan. Itu yang lagi ditunggu publik. Ini Anda mulai, saya perhatikan udah mulai kayak Pak Mahfud MD nih, cuma memberi clue-clue saja ini. Mengkait-kaitkan dengan 2019 nih, saya jadinya coba menduga-duga nih, maksudnya tentu pasti berkaitan Pilpres 2019 gitu ya. Iya. Dan itu memang hanya boleh dikonsumsi oleh orang dewasa itu soal berita tentang Satgas Merah Putih. Tapi sebenarnya orang udah pada sama-sama tahu juga gitu ya, Bung Rocky ya. Iya. Oke, benar ini memang orang juga kemudian menentukan ini pengumuman Satgas Merah Putih dibuatkan itu baru disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri ya. Belum ada penjelasan resmi dari Pak Listio Sigit. Dan saya kira kemudian publik juga menuntut penjelasan. Oke, kalau dibubarkan itu bagaimana untuk dibubarkannya, kemudian mengapa dia dibubarkan. Harus ada penjelasan dan ada audit kepada publik. Reasonnya kenapa kami bubarkan. Kan itu saya kira publik juga harus dapat penjelasan kan. Ya itu itu akan panjang itu. Dan publik sebetulnya publik mau tunggu keterangan dari Pak Sigit tentang motif pembubaran lembaga itu dan motif pendiriannya dulu kan. Itu sama seperti orang menunggu motif aktivitas kekerasan dilakukan oleh Pak Sambo terhadap Yosua itu dan apa sebetulnya impact-nya tuh. Tapi pagi-pagi kita udah dikasih kisi-kisi, wah itu tidak akan dibuka tuh, karena itu sesuatu yang sensitif gitu kan. Jangan sampai juga Satgas Merah Putih dianggap sebagai sensitif, enggak dong, itu beda itu. Karena aktivitasnya kan bukan aktivitas privat. Ya, mungkin pada kasus Pak Sambo dan almarhum Yosua itu ada yang sensitif karena menyangkut hal yang privacy. Tapi kalau Satgas Merah Putih itu bukan privacy, itu itu kan Pak Tito Sulistyo waktu itu yang bahkan menerangkan fungsi-fungsi strategis dari bukan Tito Sulistyo, Tito Karnavian. Nanti salah orang. Error in persona itu nantinya jadi. Oke ya. Supaya dilengkapkan lah itu didirikan oleh Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian. Gitu kan nama lengkap Pak Tito itu sebagai guru besar. Jadi hal-hal semacam ini yang orang tuntut sebetulnya. Oke, mungkin dalam kasus tembak-menembak itu memang ada sesuatu yang sangat privacy sehingga hanya boleh orang dewasa yang menganalisis. Tapi analisis orang dewasa kadang-kala bocor juga ke analisis milenial. Jadi akhirnya bertumpuk-tumpuk lapisan analisis itu. Jadi balik pada Satgas Merah Putih itu diperlukan supaya dia tidak menjadi extra institutional power. Kan itu yang sedang terjadi justru. Oke, ini kan kita memang apa ya, sekarang ini jadi berpikir ulang gitu tentang situasi saat ini karena lembaga Satgas Merah Putih ini kan semacam tadi Anda menyebut apa ya, lembaga ekstra konstitusional mungkin ya, saya kira yang juga kalau ekstra konstitusional masih bisa dimaafkan. Ini ekstra institutional power. Ya, oke. Kalau ekstra konstitusional itu model KPK segala macam itu ya. Ini ekstra institutional power. Wah, ini keren. Dan saya kira mungkin kalau kita bandingkan dengan Orde Baru dulu ada semacam lembaga-lembaga yang namanya Kopkamtib gitu ya, Bung Rocky ya. Yang juga itu jadi agak orang juga agak bingung karena perannya sangat powerful juga gitu di luar institusi Pak Abri pada waktu itu. Nah ini kita kira-kira mungkin kalau nggak dapat penjelasan lebih jauh kita membayangkan seperti itu kira-kira peluang posisinya itu. Ya bahkan Kopkamtib diterangkan dengan jelas dalam sistem politik Orde Baru itu. Jadi dia bagian intern atau bagian yang memang melekat dalam sistem Orde Baru yang militeristik, maka aktivitas Kopkamtib itu bisa kemana-mana tuh dan semua orang paham bahwa sekitar kita Kopkamtib operasi, apalagi mahasiswa tuh undangan diskusi pagi hari, malam hari udah bocor sebetulnya tuh. Jadi
fungsi-fungsi yang sekarang itu kan orang mau lihat bahwa oke, lembaga-lembaga di kepolisian ada lembaga-lembaga yang sangat bermutu tuh dan kita perlukan tuh Densus 88, BNN, Brimob. Itu kan kebanggaan sebuah negara yang memiliki aparat penegak hukum dengan kualifikasi yang ya sangat khusus dan sangat bermutu kan. Densus kita itu, itu nomor 1 di dunia mungkin tuh. BNN juga begitu, Brimob juga begitu. Tapi itu lembaganya yang harus kita pujikan, bukan aktivitas ekstra institusionalnya yang dibanggakan orang kan. Nah, semua yang bersifat ekstra institusional itu ada dalam keadaan dibentuk dalam keadaan dan dalam urgensi kedaruratan tuh. Jadi Satgas Merah Putih juga memang ada urgensi waktu itu tuh, macam-macam lah urgensinya. Tapi dia tidak boleh menetap. Kalau dia menetap, dia jadi semacam kenikmatan dari beberapa orang tertentu kan. Jadi itu intinya tuh. Saya kira dari segi kelembagaan Satgas Merah Putih itu memang tidak mungkin dipertahankan terus. Tapi ketika dia dihentikan secara formal, yang rodanya masih bergerak, kira-kira begitu. Udah direm, tapi rodanya masih bergerak. Karena ada yang menginginkan, oke, jalan sebentar lagi deh, setahun 2 tahun. Karena masih bisa ngumpulin macam-macam info intelijen, info bisnis, segala macam tuh. Dengan akibat orang menduga keras bahwa ini adalah semacam lumbung padi dari beberapa orang tertentu aja. Itu buruknya tuh. Jadi Pak Listio juga harus cepat menerangkan apa yang dimaksud dengan keterangan dari Humas itu. Harus langsung dari Pak Sigit, karena ini problem yang berlapis-lapis konsekuensinya. Ini kan sebenarnya selama ini lembaga itu sudah eksis, tetapi publik itu tidak banyak yang tahu dan hanya mungkin bisa meraba-raba. Dan kasus ini kemudian mencuat karena ada Pak Ferdi Sambo, kebetulan dia Kasatgasus. Wah, dia mulai susah juga nih ngomong Kasatgasus dari Merah Putih. Dan orang banyak terkejut ketika kemudian Usman Hamid dari Amnesty International mempersoalkan ini gitu. Loh, ternyata ada lembaga di dalam lembaga, atau sebenarnya Pak Mahfud MD sudah memberikan clue ada Mabes di dalam Mabes kan gitu. Iya, itu. Ini lapisan ini yang mesti dicairkan dulu kan, ini semacam es yang beku di permukaan dan sangat licin. Dan kita nggak tahu di bawah es yang licin itu masih ada rumput yang mau tumbuh atau danau yang lagi beku. Itu bahayanya tuh kalau lapisan es ini tidak dicairkan lebih dahulu sehingga kita nggak bisa lihat daratannya apa itu. Itu intinya sebetulnya. Jadi apalagi masyarakat sipil kontras itu tahu apa yang terjadi di situ tuh. Usman Hamid sebagai perwakilan mata internasional dalam hak asasi manusia, Amnesty, itu juga tahu yang terjadi di situ tuh. Dan lebih dari itu sebetulnya kita paham fungsi dari lembaga itu, bahkan sangat mungkin juga kita paham apa kaitannya dengan kepentingan presiden pada waktu itu kan, untuk kepentingan pemilihan presiden supaya lebih aman, kepentingan pilpres kira-kira. Jadi soal-soal itu yang kalau dijadiin satu cover story Tempo itu investigasinya panjang. Kalau dijadikan semacam pembicaraan yang dicicil oleh publik, itu juga akan menimbulkan berita-berita berita sampingan box yang bikin orang nyut-nyutan atau deg-degan itu. Nah, karena itu FNN mengambil inisiatif untuk mencairkan semua itu dengan mulai mencicil. Sebetulnya lembaga itu adalah lembaga yang seharusnya diaudit. Itu intinya kan yang kita bicarakan hari ini. Jadi FNN mendorong supaya itu ada audit. Tentu audit harta atau audit finansialnya, sekaligus audit manajemen. Seberapa besar sebetulnya keterlibatan personal kepolisian di situ, apa ada rekrutmen lain dari lembaga lain, kan itu mesti dibuka itu. Karena satu waktu sejarah kita harus betul-betul jujur. Ya. Dan saya tiba-tiba terpikir, ini jangan-jangan gitu. Jangan-jangan ada lembaga-lembaga serupa juga apakah di instansi yang lain atau di lembaga-lembaga militer atau sipil yang lain gitu kan, bisa jadi semacam itu Bung Rocky, karena kok praktek semacam ini dibiarkan terjadi. Itu bisa, saya kira memang harus diduga kuat ada kaitan antara lembaga ini dengan lembaga-lembaga lain sejenis di institusi-institusi lain kan. Jadi ini interlocking ini, saling kunci ini yang memang membahayakan kehidupan demokrasi itu. Jadi kita harus asumsikan Satgas Merah Putih itu juga sebetulnya mengkoordinir paling nggak dari segi isu dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada di departemen lain misalnya itu.
dari luar negeri, Departemen Pertahanan, atau bahkan Kemenko segala macam tuh. Kominfo misalnya juga. Kominfo ya. itu itu kan satu paket surveillance kan sebetulnya kan. Jadi pastikan aja bahwa ini lembaga harus diaudit, itu lebih gampang tuh. Supaya nanti juga nggak ada beban pada Pak Presiden Jokowi. Nanti satu waktu ada semacam deep throat, lalu menganggap wah ini lembaga ini sebetulnya all the president man. Nah itu jadi skandal kayak Watergate gitu. Jadi bagian-bagian itu yang menarik untuk kita perhatikan secara akademis. Saya hanya ngomong cara berpikir akademis untuk mengaudit secara sempurna supaya tidak ada semacam dugaan bahwa ini lembaga ini adalah all the president man gitu. Seperti yang dibongkar oleh Bob Woodward dan siapa di skandal Watergate dulu. Ya, dan kita juga bisa menduga jangan-jangan ya Pak Jokowi tidak tahu bahwa lembaga ini itu sekarang tetap eksis dan kemudian dia mengatasnamakan Pak Jokowi kemana-mana. Itu kan bisa jadi skandal bagi Pak Jokowi, menyeret-nyeret Pak Jokowi kan. Itu dalam kegelapan semua hal bisa diada-adain tuh, nama si ini ditaruh, nama di situ dicatut segala macam tuh. Ya, mungkin juga ada nama-nama tokoh-tokoh LSM di situ yang sebetulnya nggak pernah dihubungi tapi di dalam daftar ada. Jadi itu pentingnya lakukan autopsi terhadap lembaga itu, kira-kira itu. Akhirnya kita disebut lembaga itu mesti diotopsi ulang tuh. Lembaga apa Satgas Merah Putih harus diautopsi oleh dokter forensik independen. Oke, dan ini sesungguhnya sebenarnya tanpa menafikan bahwa ada persoalan seorang anak manusia yang meninggal dunia dalam hal ini dari Yosua. Saya kira ini jauh lebih serius dampaknya ya Satgas Merah Putih ini ketimbang Yosua. Kalau Yosua itu justru positifnya bisa menjadi momentum bersih-bersih di kalangan internal. Tapi lembaga Satgas Merah Putih ini kalau kita tidak seriusin karena orang hanya fokus pada kasus Yosua, ini yang malah justru nggak jadi momentum, ini jadi lembaga yang sebenarnya tidak ada bentuknya lagi gitu, tapi tetap dia beroperasi kan, jauh lebih berbahaya itu. Ya. Jadi betul, tentu keluarga Yosua juga berupaya terus untuk mencari keadilan dan perlahan-lahan keadilan itu harusnya dibukakan, dan kita mengenang Yosua sebagai dia sudah meninggal dan dia menyimpan banyak pengetahuan tuh, pengetahuan tentang polisi, pengetahuan tentang Pak Sambo sendiri, pengetahuan tentang keluarga Sambo. Tapi itu hal yang tadi istilah Hersu betul, dia membuka sesuatu yang lebih dari sekedar dirinya sendiri itu. Jadi almarhum Yosua merelakan tubuh fisiknya itu untuk diautopsi demi satu autopsi yang lebih luas. Itu kira-kira cara berpikirnya begitu tuh. Jadi ya kita tunggu bukan sekedar dengan sabar, tapi dengan menunggu keseriusan lembaga ini betul-betul dipaparkan hasil autopsinya tuh. Yes, autopsi ulang Satgas Merah Putih. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi di Perjuangan 0%. 0% itu untuk mengautopsi tubuh demokrasi kita. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Yeah.